Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah tabarakallah. Temanya juga masih sama. Allah akan menguji dengan apa yang kita cintai. Seperti apa aja nanti kita bahas lagi ya. Ada tayangan lagi nih. Mau lihat lagi nggak? Mau ya, yang di rumah juga mau ya. Ketika suami yang berlebihan kerja. Kita lihat tayangannya, silakan. Tadi Ustadz Syam bilang kalau kita jangan mentingin hobi banget sampai akhirnya meninggalkan ibadah dan pekerjaan. Karena pekerjaan adalah ibadah. Terus buat orang yang merasa pekerjaannya adalah ibadah, dia gak mau ninggalin juga ya. Apakah ujiannya adalah jadi ketinggalan ibadahnya yang sesungguhnya Habib? Siap. Silakan Habib Muhammad, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja itu artinya mencari nafkah itu adalah kewajiban. Tapi kita lihat apa perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah sampai menanyakan, kata Allah, katakan sama orang yang rugi itu, orang yang merugi itu seperti apa sih orang yang merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang menyia-nyiakan waktunya di dunia. Kerja bagus, bukan enggak bagus. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang mereka mengira nih, aku kerja, cari nafkah, kewajiban. Mereka menyangkanya seperti itu. Tapi ibadah mereka terlewatkan. Maka sampai dikatakan oleh ulama itu siapa orang yang mengejar dunia yang mereka kejar, maka hatinya akan gelap jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh punya kapasitas masing-masing. Orang kerja makin cinta dengan dunia, dia akan makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ayat mengatakan mereka menyangka bahwa kerja mereka itu ini untuk keluarga, tapi kerjanya mereka meninggalkan sholat. Kerja mengejar dunia, mereka meninggalkan puasa. Oh saya kan kerja, kenapa saya harus puasa? Ini kan buat keluarga. Tapi ada kerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan yang memberikan siapa? Allah. Semua harta milik kita yang memberikan siapa? Allah. Istri, anak-anak yang memberikan kita? Makanya kita ini harus meluangkan waktu untuk juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, fa'auhallahu ila Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Allah Daud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Daud, sampaikan sama manusia. Allah bilang apa? Ya Daud, sampaikan abligh ilan nas. Sampaikan kepada manusia itu hanya pandai minta haknya, pandai minta dunia, pandai minta kerjaan. Sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pandai menunaikan haknya terhadap aku. Allah punya hak, kita ini harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam kita punya waktu. Berapa ibu-ibu? 24 Berapa? jam. Ada 24 jam. Emang kita sholat itu dalam 24 jam kita ambil berapa? Dalam 24 jam yang di rumah kita ambil berapa menit? Bapak Bu. Paling banyak sudah paling soleh sholat kita itu 5 menit. Betul? 5 menit dikali 5 berapa? 25 menit. Allah kasih waktu kita 24 jam. 25 menit dari 24 jam. Taruh kita tambahin, saya lebih lama istinjanya misal. Taruh tambahin 5 menit jadi 30 menit. Dalam 24 jam. Bisa kerja, bisa cari uang, bisa cari harta. Tapi ingat, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang salaf Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu arda menceritakan seorang anak bermimpi. Dia bermimpi ketemu artinya melihat ayahnya. Dia tanya kepada ayahnya, bagaimana kabar engkau wahai ayahku? Dia mengatakan, ya kami di dunia lalai, maka kami di akhirat pun dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berarti bisa dibilang ketika kita ikhtiar di dunia, jangan lupa malah yang lebih harus kita kerja sama Allah. Betul. Nanti gajinya dunia yang dikasih gitu. Allah kasih dunia, Allah kasih akhirat. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad. Tepuk Baik. tangan lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut lagi gak ya?
Lanjut ya, tapi katanya nih Ustadz Syam ada yang mau ditanyain ke jamaah. Sebelum kita nanya masuk dulu ke segmennya. Segmen apa itu? Ustadz bertanya. Kami menjawab. Ulang agak kompak. Yang kompak ya, coba. Sekali lagi Ustadz. Ustadz bertanya. Kami menjawab. Hampir gak jadi. Mana mic-nya Mas Sony? Nih, ada mic-nya, coba Ustadz aja. Mas Sony deh yang pilih. Aku yang pilih ya. Boleh. Ini semua rata-rata perempuan ibu-ibu. Iya. Cowok kali ya? Cowok. Cowok aja ya? Gak masalah. Gak masalah kali Gak ya? apa-apa, siap. Izin Pak. Baik, silahkan berdiri. Boleh berdiri Pak, sini Pak. Beri salam, perkenalkan Sini. namanya. Soalnya biasanya nanti mau curhat-curhat, biasa ibu-ibu. Sini, Pak Jadi Haji, sini, Ustadz Pak Haji. nanyanya ke yang jamaah cowok Pak Haji, aja. lihat kamera Pak Haji, beri salam, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan nama saya Samsudin. Waduh, Bapak ini. Kok sama? Kok bisa sama namanya? Berarti Nama aku saya pilihan juga yang tepat Syamsuddin ya? Pak. Siap. Dari Majlis Taklim Nur Sa'adah, Nurus Saada dari Serang. Serang, Banten. Masya Allah, tepuk tangan dong. Tepuk tangannya dong. Buat Pak Syam. Buat Pak Syam, Ustadz Syam dijawab. Tanya sama Pak Syam. Ada titipan pertanyaan nih Pak Haji, Masya Allah. Kalau misalnya apa yang dirasakan oleh Pak Haji kalau melihat ada orang yang rakus sampai menghalalkan segala cara apalagi ngejar-ngejar warisan. Itu gimana tuh? Wah itu kayak monyet. Oh subhanallah. Tak ubahnya bagaikan binatang. Nah binatang ya? Kenapa bisa begitu Pak Haji? Ya itu tidak manusiawi sekali. Itu. Oh, Tidak manusiawi. tidak manusiawi karena Iya. perilakunya seperti hewan gitu Hewan, ya? iya. Oh, iya. Siap. Iya. 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 Jadi kalau yang kayak gitu harus diapain? Ya harus dibuang sifat-sifatnya. Dibuang sifat-sifatnya. Gimana cara buang-buang Masya sifatnya? Allah. Terima kasih banyak Pak Syam. Silakan dijawab Ustadz Syam. Harus gimana kalau seperti itu Ustadz Syam? Baik, tapi guruku Silakan, Habib Ustaz. Muhammad Sadriza, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jangan terlalu mencintai harta di dunia. Oh, kalau manusia mencintai harta benar atau enggak? Bahkan dikatakan umur tubuh ini bisa bertambah. Kesehatan bisa berkurang, semakin lama semakin lemah. Tapi hati dalam rangka mencintai harta itu tidak berkurang. Subhanallah. Pernah lihat nenek-nenek sudah tua rentak. Tapi dia bilang begini, jangan kau apa-apain itu kaca di lemari ya. Cangkir di lemari ya. Dia masih ingat cangkirnya. Dia masih ingat sendok-sendoknya. Dia masih ingat semua apa yang pernah dia kumpulin koleksi-koleksinya. Kenapa? Karena hatinya tidak menjadi tua dalam rangka mencintai dunia. Subhanallah. Maka kalau dilihat dalam Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di ayat yang lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ayat-ayat ini memperlihatkan sifat manusia yang begitu cinta terhadap harta. Tapi ternyata cinta harta disertai dengan sifat tamak ataupun rakus, ini yang sangat berbahaya. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita dalam sabda mulia beliau. Apa yang disampaikan? Dua serigala yang kelaparan dilepaskan di tengah kerumunan domba itu tidak lebih berbahaya dibandingkan manusia yang rakus akan harta. Ya Kalau Allah. manusia yang rakus akan harta sudah tabrak sana sini. Mau halal mau haram yang penting saya kaya. Mau dia syubhat, mau dia ini, mau punya orang kah, punya saya kah, sesuai syariat Islam atau tidak sesuai. Yang penting saya bisa menikmati harta ini. Sehingga ulama mengatakan orang yang tamak, orang yang rakus akan harta tidak akan pernah merasa kenyang. Selalu lapar. Kapan kenyangnya? Nanti dia kenyang kalau tanah kuburan sudah penuh ke dalam perutnya. Oh, kalau tanah kuburan sudah penuh mulutnya baru dia kenyang. Aduh. Orang rakus tuh. Tapi kalau belum masuk tanah kuburan ke mulutnya, itu belum pernah akan merasa kenyang. Selalu lapar terus. Punya dia sudah banyak, diambil lagi punya saudaranya. Ya Allah. Diambil lagi, oh
Oh subhanallah, apalagi harta warisan. Naudzubillah min dzalik. Padahal kan kalau di Islam ada pembagiannya, tata caranya ya. Ada. Itu menjadi milik siapa sih? Harta orang Iya. mati milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Hah? Balik dulu ke Allah, nanti Allah yang bagi. Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Allah yang bagi karena udah jadi milik Allah. Masya Allah udah ada syariatnya Iya. ternyata. Terima kasih Ustadz Syam. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah tabarakallah. Pengen tahu deh, yang sebelah kanan saya datang dari mana? Oku Timur. Palembang. Oh, yang sebelah kiri? Serang. Mau curhat nggak? Ya, yuk curhat ya. Kita masuk yuk ke segmen curhat dong Ustadz. Kami curhat. Gak semangat, ulang lagi aja ya, ulang lagi ya. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Iya deh masih malu-malu ya. Tapi aku harap yang aku tunjuk, coba yang mau curhat boleh angkat tangan dulu deh. Banyak kayaknya aku pilih ibu aja deh, ibu pertama angkat tangan. Mau ya bu? Boleh ke depan ibu, boleh dikasih jalan. Masya Allah. Nih untuk yang pertama boleh deh, masih malu-malu. Tapi kayaknya yang ini tidak malu-malu. Enggak ya. Coba ibu sini, izin ibu disapa dulu jamaah yang ada di rumah. Terus sebutin nama ibu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ibu Absa dari Majelis Taklim Nur Saadah, Sipon, Sujung Sipon, Serang, Banten. Tepuk tangannya dong dari Serang. Mau curhat Curhat apa? Mas, Iya Bu. curhat mengenai cucu. Cucu Ibu punya kenapa? cucu, Iya. ditinggal mamahnya dari bayi. Bagaimana cara ngedidik dan ngerawat dan doanya sekaligus. Di- Karena ada kan ibu yang bimbing. oh ibu yang bimbing. Sehari-harinya. Bapaknya? Ada, Ada, tapi ibunya aja yang pergi gitu, mamahnya aja yang pergi. meninggal. Oh meninggal? Meninggal. Oh maaf tadi aku bilangnya Iya, ditinggal. meninggal. Jadi Ada ibunya mama. meninggal, Iya. sekarang diurus sama Ibu. ibu dan ayahnya gitu ya? Ayahnya ya pulang ke ibunya. Oh gitu. Iya. Gimana ya Habib Muhammad? Bantuin dong Habib, Ustadz Rizal bantuin dong. Coba dari curhatan ibu ternyata pengen ngebimbing sendiri gitu, Iya. menjalani sendiri. Terus pengen tahu gimana cara terbaiknya. Cara sehari-harinya ngedidik. Seharinya gimana Bib? Ya, Harusnya cara Bib. langsung doanya. Oh Doanya. langsung doa aja. Oke Jadi deh. langsung soleh. Ya oke gimana Bib? Baik, Cara- Masya Allah. Pertama, ibu mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan mengurus anak yatim. Masya Allah. Ya, piatu Indonesia. Kalau Arab itu yatim semuanya. Oh, gitu? Mau ditinggal ibu, mau ditinggal ayah namanya yatim. Indonesia bilangnya kalau nggak ada ibu, piatu. Tapi Masya Allah pertama kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala, amanah yang Allah titipkan sama ibu. Jadi ketika ibu ngelihat bayi itu bau surga. Kalau kita lihat apalagi Masya Allah anak-anak yatim kemuliaan dan meningkatkan derajat ibu. Dan bagaimana kita cara mendidiknya sama seperti ibu-ibu yang lain. Artinya mendidiknya, kita didik, ajarkan dengan agama. Dari kecil kita kenalkan dengan Allah. Dari kecil kita kenalkan dengan akhlak-akhlaknya Nabi. Jadi Masya Allah pertama ibu itu dikelilingin sama malaikat karena memelihara anak Masya tersebut. Allah. Jadi insya Allah dengan ibu banyak salawat, insya Allah anak tersebut akan tumbuh dengan pertumbuhan yang bagus. Saya boleh tahu umur berapa ibu? Sekarang Masya Allah. Kelas 1, 7 tahun. Apalagi masih kecil begitu Iya, 7 tahun. Dari bayi. Iya dari bayi ditinggal jadi melahirkan ibunya meninggal. Iya. Oh Masya Allah artinya mudah-mudahan itu anak menjadi anak yang soleh. Dan buat ibu itu anak siapa? Anak ibu yang meninggal? Yang perempuan anak ibu. Anak kandung ibu Masya Allah. Gimana ibu? Sedih sekali Pak. Ya pasti sedih sekali apalagi dititipkan anak. Iya. Nah ibu anggap tuh anak ini walaupun cucu cepes pengganti anaknya ibu. Jadi didiklah dengan bagus amanah dari Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau Ustadz Riza coba boleh ditenangin ibunya Ustadz. Sesuatu yang meringankan hidup adalah doa. Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un akramah 'ala Allah min ad-du'a." Kemuliaanmu ditentukan oleh doa. Itu kenapa dalam surat Al-Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku,
maka Allah akan mengabulkannya. Nah tadi ngomong-ngomong soal doa, yang paling mahsyur itu terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab'alana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau ini dikumandangkan terus dan minta kepada Allah, maka anak-anak yang diasuh akan menjadi dzurriatan thayyibah, anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi solusi pertama, perbanyak minta kepada Allah. Karena kita dhaif, kita lemah, kita butuh kekuatan. Dan kekuatan pertolongan hanya dari Allah. Masya Allah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Ibu? Biar lebih tenang. Sudah, Pak Ustadz, terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan ya, semoga ibu dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, Ustadz Riza, Habib Muhammad ada informasi menarik nih. Mau Apa denger tuh? nggak? Boleh. Ustadz Syam juga mau tahu ya. Jangan ada di studio juga, yang ada di rumah juga ya. Coba nih disimak ya, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Yuk hangout seru bareng keluarga di Trans TV Festival. Sabtu 15 Februari di Senayan Park, Jakarta. Gratis loh. Bikin kamu happy seharian. Ada tablik akbar Islam itu indah, olahraga kekinian, pound-fit dan body combat, festival kuliner bikin lapar, cosplay and mukbang competition, shooting, casting, sampai jumpa artis program-program Trans TV.